Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Labuhan Ratu yang saya hormati, perkenankan saya men-sharingkan apa yang sudah saya pelajari dalam guru penggerak kepada rekan-rekan sekalian. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari asal katanya, different itu artinya berbeda. Berarti bisa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda-beda. Seperti yang kita lihat pada video yang saya share sebelumnya tentang sekolah hewan, di mana dalam sebuah sekolah tersebut ada seekor tupai, ada ular, ada bebek, ada yang mereka tuh stres dengan sistem pembelajaran yang diadakan oleh sekolah hewan. Namun ada orang yang sebenarnya tuh mereka hanya rata-rata, tapi justru menjadi juara kelas. Nah, hal ini tentu bukanlah hal yang bisa kita terapkan atau sebaiknya kita hindari dalam sistem pembelajaran kita, karena sesungguhnya pembelajaran yang baik, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menuntun kodrat anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi kalau dia memang seekor bebek, ya jadilah dia bebek yang berkualitas untuk bertahan hidup. Nah, begitu juga dengan kita, maka setiap siswa itu adalah pribadi yang unik. Mereka memiliki keanekaragaman sifat atau keanekaragaman bekal masing-masing, kodrat masing-masing. Meskipun kita sebagai manusia telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 multiple intelijensi. Kalau dulu ketika saya kuliah itu masih 8, sekarang menjadi 10. Nah, namun kenyataannya setiap anak itu memiliki kekhasan. Bagian mana mereka itu yang berkembang dengan baik itu berbeda setiap anak. Contoh seperti saya. Contohnya saya ini lebih mudah belajar ketika itu belajar itu hitung-hitungan. Suka sekali. Tapi ketika harus berbicara dengan orang lain itu ungak, berarti kecerdasan linguistik saya itu sangat rendah. Nah, di sini dalam pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa itu butuh dengan apa sih? Siswa itu bisa mengerjakan dengan cara apa sih? Dan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, analisis kebutuhan siswa dalam belajar itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang kesiapan belajar. Ini kalau saya cermati, kalau saya pelajari sendiri ya, itu seperti materi prasyarat. Seberapa besar kemampuan anak untuk menindaklanjuti pembelajaran tersebut. Contoh, dalam hal operasi perkalian, ada sebuah dasar yang harus anak ketahui, yaitu tentang operasi penjumlahan. Nah, ini adalah sebuah kesiapan belajar siswa atau materi prasyarat siswa ini sudah mereka kuasai atau belum. Nah, jika dalam sebuah pembelajaran itu ternyata siswa itu belum menguasai materi prasyarat, maka kita wajib memberikan pembelajaran materi prasyarat tersebut kepada mereka yang belum menguasainya. Nah, bagaimana dengan siswa yang sudah menguasai materi prasyarat? Ya, kita lanjutkan. Jadi kontennya berbeda antara siswa yang satu, siswa yang paham dengan siswa yang belum paham, dan siswa yang sudah sangat paham itu berbeda. Mungkin kalau untuk mereka yang belum paham, kita bisa ajarkan dulu penjumlahan, baru dengan perkalian. Perkalian itu seperti ini loh gitu. Misal kalau 2 kali 2, berarti yang ditambahkan tuh 2-nya sebanyak 2 kali. Nah, berarti LKPD antara siswa yang sudah paham dengan siswa yang belum paham itu berbeda. Pada siswa yang belum paham, ya kita ajari dulu penjumlahannya dulu itu seperti apa. Sedangkan siswa yang sudah paham, ya kita langsung kepada keperkalian langsung gitu. Dalam fisika misalnya, dalam penjumlahan vektor ada yang namanya trigonometri. Sebenarnya sebagian siswa, kalau saya tanya kepada suami saya yang pelajar matematika, itu trigonometri mereka sudah ada yang belajar di tingkat SMP. Namun ada juga ya namanya anak ya, mungkin ada yang bisa atau ada yang tidak. Nah, di sini kita juga harus memberikan sebuah bantuan.
kita bisa melihat dulu dengan apakah anak-anak sudah tahu tentang trigonometri pada awal pembelajaran seperti itu. Nah, bagi mereka yang sudah tahu, kita nggak perlu lagi sampaikan kepada mereka, nanti menjadi hal yang membosankan. Tapi bagi mereka yang belum tahu, maka kita wajib memberikan materi itu terlebih dahulu. Nah, berarti isi videonya kalau kita memberikan dalam bentuk video, isi LKPD-nya kalau kita memberikan dalam bentuk LKPD, itu antara siswa yang sudah tahu trigonometri dan yang belum tahu trigonometri itu berbeda. Itu namanya diferensiasi pembelajaran dari dalam hal sudut pandang kebutuhan siswa, yaitu kesiapan belajar. Kebutuhan belajar siswa yang kedua yang perlu kita berikan kepada siswa adalah tentang minat. Ada siswa yang berminat tentang olahraga, ada siswa yang berminat tentang musik, ada siswa yang berminat dengan tulisan. Nah, setiap anak itu berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Contoh seperti yang saya pernah temui, kita pernah menemui memiliki anak seperti Artika yang dia sangat bagus sekali dalam hal menulis. Nah, tentu ada Artika lain di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Karena kalau secara sejarah yang saya tahu, dia itu sebenarnya hanya pengekor dari kegiatan temannya, namun dia rutin melakukannya sehingga dia mendapatkan apresiasi dari penerbit yang lebih baik daripada temannya. Nah, andai saja pelajaran kita memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat sebuah produk sesuai dengan minat mereka. Bagi mereka yang suka dengan menulis, kita bisa ajak mereka dengan menulis. Saya pernah mencoba Bapak Ibu, yaitu dalam bentuk tulisan pembelajaran tentang relativitas. Nah, kita bisa membuat dalam bentuk ceramah agama, dalam bentuk puisi. Dan saya lihat sangat bagus sekali. Saya sampai tercengang gitu dalam tulisan mereka itu, ternyata hidup saya ini sudah lama ya. Ternyata hidup yang saya lakukan ini sudah lama. Kayaknya baru kemarin. Itu kan saya lakukan karena saya banyak bergerak sehingga saya tidak menyadari kalau hidup saya itu sebenarnya sudah berlangsung lama. 17 tahun loh, bukan hal yang sebentar. Sedangkan mereka bisa mengaitkannya dengan agama, dengan hal yang lain, atau juga ketika relativitas itu berhubungan dengan cinta. Mereka bisa dunia remaja lah seperti itu. Mereka bisa mengutarakan dalam hal seperti itu dalam bentuk tulisan. Ada juga anak yang suka menyanyi. Nah, ini saya pernah lihat di tugasnya Bu Gian. Cuman waktu itu kalau yang saya lihat tugasnya Bu Gian itu masih satu kelas harus sama ya dalam bentuk musik semua. Nah, ini kita bisa arahkan mereka. Kalau tugasnya mereka sukanya dalam sesuai dengan apa, laporannya bisa dibuat dalam bentuk apapun, yang penting intinya menjelaskan titik seperti ini gitu. Misal tugas laporannya bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk nyanyian, asal dapat menjelaskan tentang rangkaian seri dan paralel, misalnya kalau fisika seperti itu. Nah, pada pertemuan kedua saya mencoba dengan satu diferensiasi, yaitu dengan diferensiasi yang disebut dengan diferensiasi produk ya. Diferensi produk nih seperti ini. Tujuan belajarnya sama. Cara mencapainya juga sama, yaitu melalui praktikum digital. Siswa dapat menganalisis sifat arus pada rangkaian seri dan paralel dengan benar. Yang kedua, melalui praktikum digital, siswa dapat menganalisis sifat beda potensial dan rangkaian seri paralel dengan benar. Namun di sini produk yang kita ambil itu sama, yaitu menjelaskan sifat arus pada rangkaian seri dan paralel, dan menjelaskan atau menganalisis sifat beda potensial pada rangkaian seri dan paralel. Namun di sini yang saya tekankan adalah pembuatan mereka dalam hal pembuatan produknya, tugasnya. Ini diperbolehkan nih ya. Buatlah laporan.
Nih, laporan diperbolehkan dalam bentuk lisan, rekam suara, gambar, atau video. Gitu. Jadi produknya anak itu boleh berbeda-beda, tidak harus sama, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ini juga saya pernah melakukan sebuah pertanyaan di kelas 10, namun mereka tuh ingin mengumpulkan tugasnya dalam bentuk apa. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat, walaupun sebenarnya ketika kita lakukan survei dan ketika proses pembelajaran, mereka belum tentu sama survei dengan kenyataannya. Ya tidak apa-apa, kita hargai mereka supaya mereka kita ajarkan untuk membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Ternyata ketika sudah pembelajaran, mereka tuh bingung. Ya tidak apa-apa, itu semua kita kembalikan kepada mereka. Kebutuhan belajar yang ketiga adalah yang dinamakan dengan profil belajar. Di sini lebih diarahkan kepada gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa itu ada yang audio visual, ada yang visual saja, ada yang audio saja, ada yang mungkin kinestetis. Maka di sini kita juga perlu mengarahkan anak, jangan sampai anak kita ajak hanya untuk melihat saja. Anak hanya mendengarkan saja, atau anak hanya melakukan sesuatu saja. Nah, untuk menyikapi kebutuhan anak tersebut, ya kita harus juga membuat sebuah diferensiasi bagi mereka, supaya mereka juga bisa bergerak. Kan kadang-kadang kita kalau belajar hanya memperhatikan, menjelaskan kan juga bosan juga tuh Bapak Ibu. Kita juga pernah sekolah kan ya, kalau kita disuruh bergerak terus juga membosankan. Maka di sini kita juga perlu mengadakan diferensiasi dipandang dari sudut profil belajar siswa atau gaya belajar siswa. Ini dapat kita lakukan dengan cara bertanya kepada siswa, maunya belajarnya gimana gitu. Mau bergerak, mau dengan menonton, atau dengan mendengarkan. Nah, walaupun nanti kenyataannya mereka belajar tidak sama dengan apa yang dipilih, ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini adalah contoh angket yang saya berikan kepada anak melalui Google Formulir. Anak itu ingin belajar fisika dengan cara apa? Dengan cara visual, audio visual, atau kinestetis. Nah, meskipun tidak semuanya anak mengisi, tapi setidaknya kita punya data. Nih, seperti di kelas 12 IPA 3, ada anak yang menginginkan praktikum digital, yaitu Mutiara Ida Octavia. Dan untuk yang melihat video di YouTube seperti ini kalau kita jumlahkan belum tentu semua sama ya. Dan ada juga yang menginginkan teks PDF. Nah, dari sini kita bisa mengadakan yang namanya diferensiasi proses, ataupun kalau kontennya sama, sebenarnya tujuan belajarnya sama, tapi proses mereka untuk mendapatkan tujuan pembelajaran itu dengan cara yang berbeda. Ada yang dengan cara membaca teks di PDF, ada yang dengan cara melihat di video, dan ada yang dengan melakukan praktikum digital. Nah, di sini sebenarnya tujuan belajarnya sama. Yaitu di sini adalah tentang hukum Ohm dan hambatan penghantar dalam materi saya ya. Di sini saya berikan nama dengan judul yang berbeda-beda. Misal untuk pertemuannya pada pertemuan 1, maka di sini saya beri label A, B, C, D, dan F sesuai dengan banyaknya hal yang proses yang kita buat. Di sini yang pertama ini menggunakan 1A ini dengan praktikum, 1C itu penjelasan, 1D itu materi PDF ya. Dan 1B adalah juga praktikum. Jadi yang praktikum itu di 1A dan 1B, materi PDF-nya di 1D, dan materi videonya di 1C. Tujuan belajarnya sama. Ya, tujuan belajarnya sama ini ya. Nih seperti ini. Listrik arus searah sama. Di materi PDF juga sama. Nih, PDF-nya juga sama di tentang hukum Ohm juga. Dan di sini
Kalau dalam hal nanti kalau di pertemuan 2 maka kita tulis dengan pertemuan 2 sehingga kita lebih urut atau anak melihatnya akan lebih mudah. Berdasarkan kesiapan belajar, berdasarkan minat belajar siswa, berdasarkan minat siswa ya. Yang ketiga, berdasarkan gaya belajar siswa, maka kita bisa melakukan pembelajaran diferensiasi dengan 3 hal, yaitu diferensiasi konten atau isi materi pembelajaran, diferensiasi prosesnya dengan cara apa setiap anak, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu produknya dengan cara apa seperti anak. Itu dibolehkan berbeda-beda asal tujuannya sama. Nah, namun di sini jangan disalah artikan bahwa penilaiannya karena kita mengikuti kurikulum dari pemerintah, tetap penilaiannya ya ada penilaian tertulis, ada penilaian keterampilan. Nah, biasanya penilaian produk itu ada di penilaian keterampilan. Sekian ibu-ibu, bapak-bapak. Jika ada sesuatu yang ditanyakan, bisa wapri kepada saya tentang pembelajaran diferensiasi itu apa. Insya Allah saya dengan terbuka belajar bersama-sama. Belajar bersama ya Bapak Ibu ya, bukan mengajari. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.